menulis duo duet dengan judul Teriakan Tak Bersuara, karya Lisa R. Wibowo dan Siti Rohma Ayuni. Tat, tat, tat. Terdengar bel pulang sekolah sedang berbunyi. Para siswa bergegas keluar kelas dan berduyun-duyun menuju tempat parkiran untuk pulang. Ada juga yang berjalan kaki langsung menuju pintu gerbang sekolah. Beberapa siswa menuju kelas yang berada di dekat lapangan basket untuk briefing ekstrakurikuler teater. Teater merupakan salah satu ekstrakurikuler favorit di SMA tempat Chelsea menuntut ilmu. Teater tanpa koma nama yang tersemat pada gantungan milik Chelsea, menandakan dia adalah salah satu anggota teater itu. Menjadi anggota teater tanpa koma merupakan kebanggaan tersendiri karena sudah banyak pementasan yang digelar, baik di acara dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam upaya mengasah kemampuan para siswa, seminggu sekali diadakan latihan yang digelar di beberapa area sekolah, seperti di aula, lapangan depan sekolah, lapangan basket, dan di ruang kelas Sineplek. Mereka menyebut kelas Sineplek lantaran kelas ini adalah peninggalan zaman Belanda, dengan tempat duduk bertingkat layaknya gedung bioskop. Ada 4 kelas Sineplek di sekolah ini yang letaknya persis mengitari lapangan basket. Jadi, cocok digunakan sebagai tempat latihan teater. Letaknya strategis untuk briefing dan latihan. Setelah briefing di kelas, biasanya para anggota melakukan latihan pertunjukan di lapangan basket jika kondisi lapangan sedang kosong dan tidak digunakan oleh ekstrakurikuler lain. Ulang tahun sekolah kurang 2 minggu lagi. Biasanya dalam beberapa hari setelah hari jadi, diadakan unjuk kebolehan tiap ekstrakurikuler. Salah satunya ekstrakurikuler teater yang akan mengadakan pementasan kolosal dengan cerita berjudul Roro Jonggrang. Mengingat waktu pementasan sudah dekat, maka hampir setiap pulang sekolah, para pemain yang tergabung dalam ekstrakurikuler teater berlatih di ruang kelas Sineplek. Dito, ketua teater dibantu oleh para anggota, sibuk mempersiapkan segala keperluan pementasan maupun pemain. Chelsea, jangan lupa nanti malam datang tepat waktu. Sambil merapikan buku pelajarannya, Dito mengingatkan Chelsea yang menjadi pemeran utama dalam cerita Roro Jonggrang. Siap Pak Ketua. Dengan menunjukkan jempol kanannya, Chelsea membalas ajakan Dito. Malam itu suasana ruang Sineplek riuh oleh para anggota teater yang sedang beraksi. Mereka saling melengkapi dan mencari feel yang pas dalam perannya masing-masing. Teman-teman, untuk pertunjukan minggu depan, kita berusaha berperan maksimal ya. Dito menghimbau para pemain dan diikuti antusias dari mereka. Siap Kak, kita harus menyajikan pertunjukan yang memukau, ajak Selvi, salah satu pemain Roro Jonggrang. Hembusan angin malam menyeruak dari balik pintu kelas, membuat hawa dingin seketika. Daun-daun pohon akasia di halaman sekolah terlihat melambai-lambai menunjukkan angin bertiup sangat kencang. Namun, situasi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berlatih meski malam telah larut. Ketika sedang berlatih, mereka sengaja memakai baju serba hitam dan beberapa tokoh mendandani mukanya dengan masker bubuk putih. Mengingat malam ini pragladi bersih, jadi harus latihan dengan kostum 80% lengkap layaknya akan pentas. Di sudut teras kelas 1-3, Chelsea sang pemeran utama Roro Jonggrang berusaha berkonsentrasi.
Komat Kamit menghafalkan dialog yang akan diperankan. Matanya menatap pohon di depan kelas, dan mulutnya mulai bungkam, diam untuk beberapa menit. Tiba-tiba Chelsea berperan layaknya noni Belanda yang sedang memikat para pria. Namun, pada menit berikutnya, Chelsea berteriak tak jelas, tanpa suara, dan berjalan cepat setengah berlari seperti orang kebingungan minta tolong orang di sekitarnya. Beberapa teman tak memperdulikannya, karena mereka menganggap Chelsea sedang menghayati peran. Tak lama kemudian, ada teman yang menyadari keanehan dalam diri Chelsea. Karena peran yang dia perankan seharusnya tidak seperti itu. Tingkahnya tidak wajar, matanya semakin melotot, dan gerakannya tak beraturan. Selvi langsung menangkap Chelsea sambil berteriak, "Cel, sadar Cel, sadar!" Akhirnya Selvi memanggil teman-teman yang lain. Tolong, Chelsea kesurupan!" Serentak kemudian teman-temannya segera datang dan ikut menahan tubuh Chelsea yang bergerak semakin tak terarah. Chelsea dibawa masuk ke ruang kelas dengan bacaan istighfar dari teman-temannya. "Panggil Kak Probo," perintah Dito kepada Anto. Sambil menunggu kedatangan Kak Probo, alumni teater tanpa koma, yang sekarang menjadi pembimbing, mereka terus memegangi tubuh mungil Chelsea yang meronta sekuat tenaga, melotot dan berteriak tanpa suara. Ketika Dito dan teman-teman yang lain membacakan ayat kursi, mereka merasakan hawa aneh yang membuat merinding seluruh tubuh. Ada hembusan angin yang sangat kuat. Ketika Chelsea meronta, 4 orang yang memegang kedua kaki mungil Chelsea terpental hingga mendobrak pintu kelas yang awalnya tertutup rapat. Suasana pun menjadi semakin mencekam. Akhirnya, semua teman mengucapkan bacaan doa hingga Kak Probo datang. Dengan cepat, Kak Probo memegang ubun-ubun Chelsea seraya membaca ayat kursi dan doa yang lain secara berulang-ulang. Ketika Kak Probo mengusap tubuh Chelsea, seakan menarik sesuatu dan membuangnya jauh. Akhirnya gerakan meronta mulai mereda dan Chelsea terlelap seperti orang tidur yang kelelahan. "Chelsea, bangun sayang, sadar Cel." Selvi membangunkan Chelsea sambil mengusap keningnya setelah 30 menit berlalu. Chelsea mulai sadar seperti orang yang baru bangun tidur dan mimpi buruk. Banyak pertanyaan yang muncul dari teman-temannya yang dilontarkan kepada Chelsea dan Kak Probo. Tapi Selvi minta mereka untuk tidak mengganggunya dulu. Dito lantas memutuskan menghentikan latihan supaya situasi menjadi tenang. Setelah Dito dan Kak Probo berdiskusi, pada malam itu juga mereka meminta sesepuh yang pandai ilmu supranatural untuk membersihkan tempat latihan dan pementasan supaya kejadian tadi tidak terulang lagi. Kak Probo menceritakan bahwa sekolah mereka sudah ada sejak zaman Belanda dan pernah dijadikan tempat pembantaian pada saat perang. Para siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater tertegun tanpa gerakan dan suara mendengar cerita dari Kak Probo. Mereka makin merinding dengan situasi malam itu. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang berbisik lembut di telinga Dito. "Saya penunggu sekolah ini. Jangan macam-macam di daerah kekuasaanku." Sontak terbelalak mata Dito yang setengah mengantuk di kursi kayu singgasananya. Ia bagai melihat alam lain sekitar 100 tahun yang lalu,
dan perempuan yang baru saja membisikkannya kembali mendekati Chelsea. Seketika angin malam berhembus kencang dan menjatuhkan beberapa hiasan dinding di kelas itu. Semua lantas berhamburan lari keluar dan bergegas pulang.